Selamat datang di Suara Tengah Malam. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Lahan itu tadinya adalah milik seorang leluhur yang memelihara banyak makhluk-makhluk tidak terlihat. Ringan di tengah hutan. Ceritanya Wahyu ini terjadi di tahun 2020 guys. Kayak tadi dia bilang, pada masa-masa COVID. Bermula dengan wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Wahyu sama 5 orang temannya, Andi, Benny, Budi, Fajar, dan Yanto, yang pada saat itu masih kuliah, harus berkuliah secara daring guys, online. Dan lima-limanya itu yang tadinya kesebar di berbagai kota, kuliahnya beda-beda. Semuanya harus balik ke kota asal mereka, yang merupakan salah satu kota nih di Jawa Timur. Jadi bisa dibilang lima-limanya ini kayak childhood best friends gitu ya. Berteman sebelum kuliah, tapi karena kuliah jadi kesebar, dan gara-gara COVID mereka semuanya bareng lagi. Wahyu masih inget banget, jadi di suatu siang, pada bulan Oktober tahun 2020, keempat temannya Wahyu, nggak termasuk Wahyu nih, Andi, Benny, Budi, sama Fajar itu lagi nongkrong di sebuah warung kopi. Nah pada saat itu di kota mereka itu lagi diberlakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, tapi cuma di malam hari. Jadi orang-orang nggak boleh nongkrong malam hari. Makanya mereka berempat itu nongkrong siang-siang. Nah di tengah-tengah obrolan tongkrongan yang biasanya nyamber kemana-mana, Andi tuh nyeletuk, bikin bisnis apa ya? Nah kebetulan nih mereka berempat itu kayak satu frekuensi, semuanya lagi bosen, semuanya lagi nggak ada kerjaan selain kuliah secara online. Kayaknya waktu yang tepat nih untuk melakukan sesuatu bersama. Kali-kali ada kesempatan untuk mereka mencoba bikin bisnis bareng. Berdiskusilah mereka, terus mereka ngajak Wahyu. Kebetulan Wahyu tuh diajak juga karena Wahyu punya pengalaman bisnis dan cukup ahli dalam dunia digital marketing. Nah Wahyu itu ditelepon sama Andi, dijelasin gitu mereka punya visi kayak gini. Wahyu yang juga pada saat itu lagi kuliah daring, setuju guys, kayak iya deh, kayaknya seru untuk bisnis bareng teman-teman selagi kita semua ngumpul. Akhirnya mereka berlima kembali nongkrong untuk mendiskusikan apa kira-kira bisnis yang cocok nih untuk mereka buka, dan mereka berlima menyetujui bahwa bisnis yang tepat adalah bisnis kafe. Pas ketemu bareng-bareng nih guys, pas ngumpul bareng-bareng, Andi nanya sama Wahyu, "Wahyu, kamu punya ide nggak buat konsep kafe kita nih?" Wahyu bilang, "Karena budget kita terbatas, kayaknya nggak perlu maksain deh buat bikin kafe yang proper. Gimana kalau kita bikinnya angkringan aja?" Andi bilang, "Aduh, tapi angkringan udah banyak gak sih?" Wahyu bilang lagi, "Wah, aku tuh pernah tuh datengin salah satu kota dan ngeliat ada satu kafe pakai tenda-tenda gitu di alam. Jadi kayaknya seru deh untuk memberlakukan itu. Jadi konsepnya adalah angkringan, tapi temanya camping, pakai tenda-tenda." Nah, teman-temannya Wahyu pas denger idenya Wahyu langsung kayak, kayaknya that's a good idea deh, kayaknya itu ide yang bagus. Dan mereka berdiskusi panjang lebar, sampai akhirnya kelimanya sepakat nih untuk membuat angkringan dengan konsep seperti itu. Nah akhirnya mereka mulai mendiskusikan, kira-kira tempat yang tepat di mana ya untuk bikin angkringan ini. Karena kalau misalkan konsepnya alam ya, kemah gitu, butuh tempat yang nggak expected, nggak gampang diprediksi. Nah akhirnya mereka berlima ini keinget guys, mereka tuh punya teman namanya Yanto. Yanto itu punya ladang kandang dengan pekarangan yang luas. Lahannya itu ditumbuhi sama banyak pohon jati yang tinggi. Dan kebetulan banget 3 tahun sebelumnya Yanto itu juga pernah mengelola sebuah kafe di lahan tersebut. Meskipun ujung-ujungnya nggak dilanjutin tuh kafe, kayaknya bangkrut. Tapi at one point ada orang-orang yang datang ke kafenya Yanto. Jadi kayak gimana kalau di rebrand gitu ya? Ada kafe baru di situ, mungkin bisa menarik pengunjung-pengunjung baru. Diteleponlah si Yanto, "Yanto, kita punya ide nih untuk bikin kafe di lahan jati kamu, tapi konsepnya begini, bla 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 bla," gitu. Nah mendengar itu Yanto langsung setuju. Akhirnya mereka menjadi satu tim berisi 6 orang. Nah inilah waktunya mereka mengumpulkan modal. Mereka berenam setuju untuk mengeluarkan biaya 2 juta rupiah per orang, kecuali Yanto karena dia sudah menyediakan lahan. Nah beberapa hari kemudian setelah mematangkan konsep dari kafe ini, mereka melakukan survei ke lahannya Yanto. Lahannya Yanto ini guys dipenuhi sama pohon jati dan terletak di pinggiran kota. Akses jalan menuju lahannya memang terlihat gelap dan jarang dilewati warga. Warga juga hanya melintasi jalan ini pada pagi dan sore hari. Sementara kalau malam ini jalanan sepi banget dan gelap banget. Gak ada sama sekali penerangan. Nah di samping lahan tersebut terdapat sebuah bangunan yang merupakan area kandang miliknya Yanto. Di kandang itu ada beberapa hewan ternak kayak sapi, ayam, dan lainnya. Nah sesampainya 6 sohib itu di lahannya Yanto, mereka juga ngelihat ada sebuah bangunan yang sudah lama berdiri yang ketika Yanto itu masih menjalankan kafenya, bangunan ini digunakan sebagai gudang dan juga dapur.
Nah setelah mereka survei, ngeliat-ngeliat lokasi dan semuanya kelihatan oke nih untuk ide mereka, keenamnya mulai merancang konsep, nama angkringan, dan daftar menunya. Nah dengan budget yang terbatas, berarti 2 juta per orang, 5 orang 10 juta ya, mereka merancang untuk membangun angkringannya sendiri. Mulai dari membuat semen sampai motong-motong kayu, dan most of the work, kebanyakan dari pekerjaannya itu mereka lakukan sendiri. Akhirnya rampung pada November 2020, dan pada 15 November, angkringan resmi dibuka. Dengan marketing yang sudah mereka lakukan sebelumnya, menunjukkan konsep dan lain-lain, angkringan ini cukup menarik banyak minat masyarakat. Bahkan di hari pertama angkringan ini beroperasi, area venue-nya itu langsung dipenuhi sampai pengunjung. Di minggu-minggu berikutnya juga angkringan ini tetap ramai. Sampai katanya sempet nih, Wahyu sama teman-temannya itu kewalahan. Saking kewalahannya, mereka menambah karyawan. Yang awalnya cuma 1 karyawan, jadi 7 karyawan. Mereka berenam super happy dengan hasilnya dan sangat excited dengan kesuksesan yang tidak mereka prediksi ini. Dan semua berjalan sesuai dengan rencana, sampai suatu hari, hal-hal aneh mulai terjadi. Kita mulai dengan ceritanya Wahyu. Jadi dalam emailnya, Wahyu tuh menegaskan bahwa dia ini adalah orang yang penakut guys. Selama bekerja dalam proyek angkringan ini, dia punya 2 kejadian yang paling buat dia merinding. Kejadian pertama itu terjadi di dapur. Jadi dapur dari angkringan mereka ini konsepnya semi terbuka. Dan gak jauh dari dapurnya itu terdapat sebuah bukit yang cukup gelap ditumbuhi sama pohon-pohon jati yang tinggi. Dan di atas bukit kecil tersebut terlihat sebuah saung atau gazebo gitu. Nah suatu malam setelah bekerja di angkringan, Wahyu itu sedang berdiri dan bersandar di tembok bangunan yang mengarah ke dapur. Dia sedang berbincang-bincang dengan orang-orang yang ada di dapur ketika tiba-tiba di tengah obrolan, fokusnya Wahyu itu teralihkan dengan sebuah bayangan putih. Bayangan putih itu dengan jelas Wahyu lihat terbang menuju gazebo yang ada di atas bukit. Awalnya Wahyu tuh mikir kayak apa ya itu putih-putih, apakah asap? Tapi pas dia lagi memperhatikan bayangan tersebut, tiba-tiba salah satu karyawan angkringan namanya Jono ngambil batu, terus dia lempar guys ke arah bukit, ke arah gazebo tersebut. Wahyu bingung dong, hah? Kamu ngapain Jono? Jono bilang, itu mas nggak lihat ada kuntilanak yang terbang ke sana. Nah, Wahyu langsung kaget dan merinding. Bayangan putih yang dia pikir asap itu, ternyata si Jono tuh bisa ngeliat. Bahkan dia bisa ngeliat dengan jelas bahwa itu bentuknya menyerupai seseorang. Seseorang yang berpakaian putih, berambut hitam panjang, yang terbang ke arah gazebo. Nah, pada saat itu, Wahyu nggak berani bertanya lebih lanjut. Tapi baru dia ketahui setelahnya bahwa ternyata Jono itu memang matanya memiliki anugerah lebih. Dia tuh memang dikenal sebagai anak indigo, anak yang sensitif dan bisa melihat makhluk halus. Tapi pada momen itu Wahyu nggak tahu. Yang jelas apapun yang dilihat Jono, dia juga sempat lihat. Nah sejak kejadian itu Wahyu tuh nggak berani lagi melihat ke belakang, ke arah bukit yang gelap. Selain kejadian itu ada satu kejadian lagi. Suatu hari sekitar jam 6 sore, Wahyu tuh sedang siap-siap untuk menuju musola agar dia bisa menunaikan sholat maghrib. Letak musolanya angkringan itu cukup unik guys. Musolanya berada di belakang dan berlokasi dekat dengan kandang. Sementara WC-nya angkringan itu terletak di seberang. Jadi satu-satunya akses menuju musola itu dengan memutar ke area dekat kandang. Pergilah Wahyu sendirian ke musola dan dia sholat, dia beribadah. Tiba-tiba di rakaat terakhir, Wahyu tuh dengar ada suara cetak. Apaan tuh? Ternyata ada seseorang yang melempar kerikil masuk ke dalam musola. Kerikil tersebut sempat mengenai jendela kaca, makanya suaranya cetak gitu. Nah setelah sholat, Wahyu balik dong kumpul sama teman-temannya. Terus dia bilang sama teman-temannya, ih aneh banget deh. Tadi aku lagi sholat di musola, tiba-tiba ada yang lempar kerikil. Iseng banget, siapa yang lempar? Pasti salah satu dari kalian ya? Pasti Fajar kan? Budi langsung bilang, loh tadi kan Fajar pergi beli gas. Oh iya juga, Pak Oscar kali ya iseng. Mana ada hei, itu dari tadi Pak Oscar tuh coba ngidupin pompa air, kata Benny. Pompa air sendiri itu terletak di gudang guys, di deket teman-temannya berkumpul. Jadi jauh dari lokasi musola. Dan pas Wahyu nengok nih ke arah pompa air, memang bener ada Pak Oscar di sana. Langsung nih sama Wahyu didatengin. Pak, tadi kamu lempar batu ke musola ya? Hah? Kok bisa? Saya ngehidupin pompa air tuh dari tadi. Terus dia ketawa. Itu paling mau kenalan yuk. Wahyu bingung dong dengan jawaban enteng dari Pak Oscar itu. Siapa yang mau kenalan? Nah, beberapa minggu setelah kejadian yang tadi terjadi sama Wahyu, Jono datang lagi ke Wahyu. Jono bilang, yuk, waktu kapan itu kamu pernah diganggu ya pas sholat di musola? Iya Jon, kok kamu tahu? Iya emang di luar situ soalnya aku sering lihat ada pocong. Hah? Iya emang kayaknya iseng deh dia. Mendengar itu, Wahyu langsung merinding. Karena ternyata yang biasanya diganggu itu yang sholat sendirian. Jadi sejak saat itu, Wahyu memutuskan untuk tidak sholat sendirian lagi di musola dan dia selalu ngajakin temennya untuk sholat bareng. Masa orang lagi beribadah digangguin ya? Nakal sekali.
Nah sekarang kita masuk ke ceritanya Benny guys. Suatu malam, tepatnya sekitar jam 10-11 malam, setelah closingan, Benny berkumpul sama teman-temannya di area tenda. Di area tenda itu, Benny sama Fajar sedang menghadap ke timur sambil mengobrol. Nah tiba-tiba saja keduanya tuh dikagetkan setelah mendengar ada suara gelas pecah. Nah semuanya langsung kaget kan guys, karena suaranya itu datang dari tenda sebelah. Nah Benny sama Fajar yang pada saat itu sedang menghadap ke arah timur, tiba-tiba melihat bayangan putih melayang guys menuju area aula. Dan ini bukan satu dari mereka yang lihat, dua-duanya ngeliat. Area aulanya itu memang kalau malam gelap banget, jadi bayangan putih itu terlihat dengan jelas. Nah melihat itu Fajar sama Benny karena sama-sama ngeliat, mereka nggak langsung nunjuk-nunjuk nih guys, karena mereka berdua takut dan bingung sebenarnya apa itu yang mereka lihat ya. Soalnya benar-benar kelihatan melayang, ting gitu. Mereka berdua diem, tapi keduanya kelihatan kayak nggak nyaman. Baru setelah itu Fajar tuh bilang, bukannya mau bikin takut ya, tapi barusan banget gue ngeliat di arah aula situ ada yang melayang. Nah Benny kaget kayak, aduh aku lihat juga lagi. Nah yang lain gak percaya guys, dikiranya mereka berdua bercanda. Dan mereka gak percaya bahwa Benny sama Fajar itu bisa ngelihat sesuatu. Dan pada poin ini, karena belum semuanya merasakan dan melihat, jadi mereka pikir ya ini cuma candaan mereka aja. Tapi ini bukan sekalinya Benny melihat sesuatu. Suatu malam, Benny tuh lagi ada di dapur. Tiba-tiba aja dia ngeliat ada sosok hitam, gondrong guys, rambutnya panjang, berjalan menuju atas bukit ke arah gazebo. Nah sama kayak yang dilihat sama Fajar, arahnya tuh sama, tapi makhluknya berbeda. Tapi Benny dengan jelas ngeliat ini makhluk cukup besar karena dia bisa ngeliat bahwa makhluknya tuh pakai baju hitam, rambutnya panjang, malam-malam berjalan sendirian ke arah atas bukit menuju gazebo. Kayak Bigfoot gitu mungkin ya ngeliatnya, kayak hah apaan tuh? Yang jelas kayaknya itu bukan manusia. Nah Fajar juga sama. Fajar itu punya pengalaman lain juga guys. Suatu malam sekitar jam 9-10 malam, angkringannya itu udah mulai sepi pelanggan. Wahyu sama temen-temennya karena udah sepi nih guys, mulai main Mobile Legends, mabar. Nah Fajar pada saat itu juga lagi santai, dia lagi berdiri di area tenda, dia menghadap ke arah dapur. Tiba-tiba aja, nah ini deket banget, Fajar ngeliat di dalam dapur ada sosok pakai baju hitam-hitam, rambutnya gondrong. Kaget dong dia, ini siapa? Bukan karyawan, bukan teman-temannya. Dia sempat mikir, ini apa Budi ya? Soalnya Budi, teman mereka itu juga gondrong dan suka pakai baju hitam. Tapi semakin dia perhatiin, kok kayaknya berbeda sama Budi. Dan tiba-tiba dia nengok, dia ngelihat Budi keluar dari kamar mandi. Dan kamar mandinya itu sedikit jauh dari dapur. Dia ngeliat lagi ke arah dapur, sosok itu udah gak ada. Jadi siapa sosok gondrong berbaju hitam yang ada di dapur? Selain itu, Fajar juga punya pengalaman lain. Suatu hari, tepatnya tuh lagi maghrib-maghrib, Fajar baru datang abis menjemput stok roti Maryam. Nah, sesampainya di angkringan, Fajar tuh memutuskan untuk langsung ke kamar mandi. Karena dia butuh mandi, kayak sumpek gitu ya, abis keringetan mungkin. Nah, kamar mandinya angkringan ini ada 4 bilik. 4-4-nya dicat warna hijau. Pokoknya dari 4 kamar mandi ini hanya 2 yang berfungsi. 2 kamar mandi lagi itu tidak bisa dipakai dan diberi tulisan kamar mandi rusak. Nah, pada saat itu Fajar milih kamar mandi yang di sebelah kiri untuk mandi. Nah, sebelahnya kamar mandi yang kanan itu lagi dipakai orang juga. Sisanya 2 berarti kan rusak ya guys. Nah, pas dia lagi mandi, Fajar tuh kaget. Tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Das, lagi mandi nih guys. Hah? Kok lampunya mati? Dan ketika lampunya mati, tiba-tiba dar. Ada orang yang menggedor pintu kamar mandinya Fajar dengan sangat keras. Fajar berusaha untuk positive thinking dong. Siapa tahu ada temennya nih yang iseng kan. Dimatiin lampunya, digedor-gedor biar takut. Tapi nggak lama, lampunya tuh kembali nyala. Dia buka, sama sekali nggak ada orang. Bahkan dia keluar, teman-temannya tuh berada jauh dari kamar mandi. Dan sampai hari ini Fajar tuh nggak tahu siapa yang menggedor pintu kamar mandi pada saat itu. Jangan-jangan ada yang kebelet, hantunya kebelet. Nah, Budi juga punya cerita guys. Suatu malam Budi sama Wahyu berniat untuk menyetel musik dari speaker yang terletak di tangga menuju meja kasir. Karena memang ini tempatnya rada sunyi ya guys, gelap kan di tengah hutan jati. Jadinya mereka tuh suka meramai-ramaikan saja daripada serem, daripada terlalu sunyi. Dipasanglah musik sama mereka setiap malam. Speaker mereka itu ukurannya besar. Speaker yang biasanya dipakai di acara-acara kondangan. Nah, pada saat itu Benny tuh lagi di meja kasir. Budi sama Wahyu lagi berjalan menuju Benny. Tiba-tiba speakernya jatuh. Dar! Kaget dong. Speaker sebesar itu kok bisa jatuh? Padahal pada saat itu nggak ada siapapun yang deket speaker. Wahyu sama Budi yang kaget speakernya jatuh langsung dong buru-buru mengangkat speakernya. Mereka letakkan speaker itu di lantai biar nggak ada kemungkinan jatuh lagi. Sambil mereka mulai berpikir, tadi di tangga siapa yang cukup kuat untuk mendorong speaker ini? Padahal mereka ngangkatnya aja harus berdua guys, saking beratnya. Kok bisa speakernya sampai jatuh? Di lain kesempatan, Budi juga lagi di kamar mandi. Tapi kali ini dia menggunakan kamar mandi yang beda guys, yang lebih jarang dipakai di area barat.
Bahkan saking jarangnya dipakai, kamar mandi tuh sedikit kotor. Kamar mandi yang tadi tuh yang dipakai sama siapa tadi? Fajar, itu yang di sebelah timur, yang biasa dipakai sama kru dan para pelanggan. Tapi Budi pada hari itu guys, dia lagi ada masalah gitu ya sama perutnya. Dia butuh melakukan bisnis-bisnis yang lebih berat. Pergilah dia ke kamar mandi yang jarang dipakai ini, biar tidak mengganggu orang-orang lain. Buang air besarlah dia di sana, sambil dia bermain HP dan merokok. Tiba-tiba dia lagi asik nih main handphone, ada suara kenceng banget. Blar! Tepat di depan kloset itu yang jatuh adalah ranting besar. Langsung dong dia kaget kan, dia kan di dalam bilik kamar mandi, dan kamar mandinya ketutup. Kok bisa tiba-tiba ada ranting besar yang jatuh di hadapannya? Seakan kayak ranting itu muncul, puff, entah dari mana. Kayak dari langit-langit kamar mandi, tapi gede banget kayak dar di depan dia. Dia sempat positive thinking ya, siapa tahu memang ada yang iseng menaruh ranting besar di langit-langit kamar mandi. Maaf, Budi ini terlalu positif ya. Nggak masuk akal. Siapa orang yang menempelkan ranting besar di atap kamar mandi hanya untuk dijatuhkan ketika ada orang pup di situ? Tapi ini kayak rada-rada nanti deh ya. Aku punya teori. Nanti kita bahas di akhir teori aku. Budi juga pernah beberapa bulan sejak kejadian toilet itu, pas suasana angkringan tuh sepi, pelanggan juga udah mulai jarang datang ya, karena mungkin konsep seperti ini tuh kayak kamu datang sekali 2 kali, habis itu bosan ya cari experience lain gitu kan. Suatu hari nih, tepatnya jam 10 atau jam 11 malam, Wahyu sama teman-temannya itu udah bersiap-siap untuk pulang. Tiba-tiba Budi tuh bilang, aduh guys bentar ya, aku tiba-tiba kebelet deh, harus ke kamar mandi. Kata teman-temannya, yaudah sana, mau ditemenin gak Bud? Apaan sih, udah sendirian aja. Pergilah Budi kan ke kamar mandi. Dia pergi ke kamar mandi yang sebelah timur. Teman-temannya nunggu di area tenda. Nah nggak lama nih teman-temannya lagi nunggu, tiba-tiba mereka dapat telepon dari Budi. Di telepon kedengeran Budi ketakutan kayak, Ben, samperin aku dong, tolong. Ada apa Bud? Cepetan sini. Aduh, ada yang aneh. Apa sih Bud? Udah cepetan kesini. Ada bunyi gamelan. Sumpah aku takut banget buka pintu. Takut ada yang nungguin di depan. Nah teman-temannya langsung mendatangi kamar mandi timur guys. Akhirnya mereka rame-rame nih bareng-bareng ke arah Budi dan mengetuk kayak, Bud. Langsung tuh Budi buka pintu dan dia lari ketakutan. Dan kali ini teman-temannya tuh tahu bahwa kayaknya Budi gak bercanda. Soalnya dia bener-bener mukanya kayak pucat. Dia bilang tadi dia di dalam kamar mandi, dia denger ada suara gamelan jelas banget dari arah belakang, dari area kandang. Padahal pada saat itu kafe tuh udah siap untuk ditinggalkan guys. Udah malam, udah closing, semua udah dimatiin. Gak ada lagu yang diputar sama sekali. Semuanya nih guys langsung ngeliat ke arah kandang, dan area kandang pada saat itu udah gelap banget. Nah itu yang dialami sama Wahyu dan teman-temannya guys. Tapi dalam emailnya Wahyu tuh juga bilang bahwa mungkin salah satu alasan kenapa akhirnya angkringan mereka itu jadi sepi, bukan cuman karena trennya sudah lewat ya guys, tapi juga karena mereka dapat laporan bahwa para customer mengalami gangguan juga. Jadi suatu hari ada 2 customer yang menghampiri waitress mereka. 2 customer cewek ini bilang gini, Mas, ini sebenarnya tempat apaan sih? Ini kafe Mbak. Kenapa ya Mbak? Karena mukanya 2 customer ini pucat banget. Aduh Mas, saya cuma mau bilang, itu tolong kamar mandinya dibersihkan ya yang benar. Saya barusan dari sana dan ada cewek Mas duduk di situ pakai baju putih, duduk di atas tembok sekat kamar mandi. Dan customer ini ngomong dengan gemeter. Habis itu dia pergi guys, langsung meninggalkan kafenya. Ada lagi customer yang merupakan salah satu temennya karyawan kafe. Kita sebut aja namanya Yoni. Suatu malam Yoni sama teman-temannya itu datang ke angkringan mau hangout, sekaligus mengunjungi teman mereka yang lagi kerja di situ, si karyawan angkringan. Nah saat Yoni datang itu, suasana angkringan itu nggak terlalu rame, tapi masih ada beberapa customer. Nah pada saat itu Wahyu lagi sama Benny guys di meja kasir. Nah mereka berdua ini ngelihat ada orang datang dari area parkir, terus kayak celingak-celinguk di tengah angkringan, kayak nyariin orang, tapi mukanya bingung banget. Nah mereka tuh nggak menghampiri nih orang kan, biarin aja mungkin lagi nyari temennya, atau temennya salah kali ngirimin alamat. Nih orang kayak bingung gitu ngelihat kanan kiri, dia kayak, Habis itu, orang yang kelihatan bingung ini tiba-tiba cabut, nggak jadi duduk di kafe. Benny sama Wahyu udah kayak, Nah, nggak beberapa lama, tiba-tiba mereka denger Yoni ngomong sama karyawan angkringan. Aneh banget, kenapa? Masa temen gue barusan telepon, dia nanya, Yon, kamu di mana? Padahal tadi udah aku kirimin alamat. Dia bilang dia udah kesini, tapi angkringannya tutup. Gak ada orang sama sekali. Padahal kita kan dari tadi duduk sini ya. Kita juga gak lihat dia datang. Aku bilang, tutup dari mana orang rame gini? Terus dia bilang, enggak sumpah Yon, sepi gak ada siapa-siapa. Aku kira tutup, ya udah aku balik. Benny sama Wahyu guys langsung sadar bahwa itu mungkin orang yang tadi adalah temannya Yoni. Tapi gak mungkin dia gak ngelihat karena dia ada di tengah-tengah angkringan dengan semuanya nyala dan ada kehidupan. Tapi kenapa dia gak bisa ngelihat? Dari situ Wahyu tahu bahwa something is wrong sama angkringannya.
Nah mungkin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah Yanto sebagai yang punya lahan kan. Nah di manakah Yanto ketika semua ini terjadi? Nggak ada yang tahu guys. Sejak dia memperbolehkan lahannya untuk digunakan menjadi angkringan kafe teman-temannya ini, Yanto lost contact. Sama sekali nggak bisa dikontak, nggak pernah menghubungi juga teman-temannya, nggak pernah nanyain tentang angkringan atau kafe mereka. Padahal Wahyu sama teman-temannya juga nggak punya masalah sama Yanto. Tapi ya karena dia udah nggak pernah muncul, nggak bisa dikontak juga, angkringan mereka juga semakin lama semakin sepi. Akhirnya Wahyu dan teman-teman memutuskan untuk menutup kafe dan angkringan ini. Karena mereka juga nggak bisa bayar ya, nggak bisa membagi hasilnya dengan Yanto yang nggak bisa dikontak sama sekali. Nah barulah setelah proyek angkringan / kafe tenda ini ditutup, Wahyu sama teman-temannya itu sharing pengalaman-pengalaman mereka selama menjalankan angkringan ini. Jadi selama ini berjalan nggak semuanya mereka tahu. Dan setelah itu barulah mereka mendengar cerita-cerita horor ini dan tahu ada sesuatu yang salah sama angkringan atau lokasi itu. Saking penasarannya mereka mulai tanya-tanya nih sama orang-orang di sekitar. Dan ternyata selain pengalaman mereka pribadi, tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar area situ juga punya kisah-kisah yang nggak masuk akal. Wahyu juga akhirnya mendengar kabar dari salah satu tetangga bahwa ternyata lahan itu tadinya adalah milik seorang leluhur yang memelihara banyak makhluk-makhluk tidak terlihat. Sebenarnya ini semua masuk akal karena di hari Wahyu sama teman-temannya meresmikan angkringan ini, mereka tuh juga diperintahkan dari orang-orangnya Yanto untuk naik ke bukit dan menaruh sesajen di satu area kuburan. Di kuburan itu ada satu pohon besar dan lokasinya memang deket sama angkringan. Jadi kayak di atasnya angkringannya. Nah Wahyu sama teman-temannya mikir ini tuh kayak formalitas gitu loh, biar nggak terjadi hal-hal buruk secara tradisi. Tapi mereka nggak berekspektasi guys bahwa mungkin sesajen itu memang diperuntukkan untuk sesuatu. Nah sebenarnya Wahyu tuh ngirimin foto-foto guys, semuanya aku bisa lihat. Cuman kayaknya ini kebanyakan masalah dari pengalaman horor neroris, karena cerita-ceritanya asli dan ini juga foto-fotonya asli. Banyak neroris yang takut untuk menunjukkan karena kayak dalam kasus ini, semua pohon jati di area ini udah ditebang dan areanya dijual mau dibuat perumahan. Jadi kalau misalkan di-share gambarnya, mereka takut dipermasalahkan secara hukum. Jadi iya ini jelas banget sih. Ini kayaknya kalau dicari bisa kelihatan karena ada foto aerialnya juga dari atas guys. Ini kayaknya dari Google Maps.